Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan melakukan ulasan sektor serta saham-saham di dalamnya yang memiliki potensi untuk tetap bertumbuh positif pada saat nanti rilis laporan kinerja keuangan kuartal 3 2020. Jadi dalam hal ini saham-saham yang saya utarakan pada video ini tidak hanya nanti mampu profit teman-teman ya, tetapi potensi untuk tetap bertumbuh di atas kinerja kuartal 2 2020. Nah, sekali lagi teman-teman perlu saya berikan disclaimer bagi teman-teman semua yang menonton video ini bahwa video ini bukan merupakan video rekomendasi saham, sehingga segala bentuk keputusan investasi maupun trading pada saham-saham yang saya utarakan pada video kali ini itu merupakan keputusan pribadi dari teman-teman semua. Ya, namun secara khusus informasi saham-saham yang saya sebutkan pada video ini semoga dapat memberikan wawasan yang baik khususnya bagi teman-teman yang mungkin sudah memiliki saham-saham tersebut. Sekali lagi, semua bentuk angka-angka yang saya utarakan pada paparan video ini, teman-teman harus lakukan konfirmasi langsung lagi ke dalam angka-angka yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri pada laporan keuangannya, ya. Karena angka-angka tersebut saya dapatkan dari berbagai sumber dan juga ada sebagian yang saya olah sendiri. Oke, semoga video ini kali ini bermanfaat. Let's get started. Sektor pertama yang akan menjadi ulasan kita adalah sektor CPO ya. Sekali lagi memang sektor CPO ini menjadi sektor primadona ya, khususnya bagi saya outperform pada sektor CPO ya teman-teman, yaitu akan menjadi sektor yang paling bagus menurut saya pada tahun 2020 ini. Kenapa? Ya tentu saja ya, tidak lain karena memang harga CPO itu terus-menerus mengalami kenaikan ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini di chart bagian bawah ya, terlihat bahwa sejak memang tahun 2020 secara khusus ya, terutama di bulan Mei ke atas itu sudah mulai bangkit tuh harga CPO ya, sudah mulai terus mengalami peningkatan. Mostly otomatis di bulan Juli sampai dengan September ini kenaikan harganya semakin tinggi ya, yang berarti akan menjadi dasar perhitungan kinerja pada kuartal 3 2020 ya, meskipun memang pada saat September pertengahan sudah mulai mengalami penurunan sampai dengan saat ini, sehingga memang potensi mungkin di Q4 akan flat ya. Namun di luar daripada pergerakan harga CPO yang tentu menjadi penggerak utama pendapatan dari perusahaan-perusahaan CPO di Indonesia, ada berbagai macam sentimen lain juga ya yang mungkin teman-teman bisa perhatikan yang akan menggerakkan harga CPO dunia ya. Tentu saja yang baru-baru ini yang kita dengar adalah permasalahan daripada pemerintah AS yang melarang impor produk CPO dan turunan dari perusahaan Malaysia yaitu FGV Holdings ya, yang otomatis ini tentu menurut saya menjadi sebuah peluang yang menarik justru bagi perusahaan-perusahaan produsen CPO di Indonesia secara khususnya ya, untuk bisa meningkatkan ekspor kita ke negara Amerika, meskipun perlu teman-teman ketahui bahwa memang ekspor ke negara Amerika saat ini tidak besar teman-teman ya, yang paling besar tetap adalah negara China dan India yang menjadi importer terbesar CPO. Nah, hal menarik lainnya adalah yang saya dapatkan informasinya adalah ini memang secara musiman ya, kuartal 4 khususnya ini ada perayaan Diwali ya di India yang memang secara umum itu akan meningkatkan impor CPO ya, dan hal ini juga terjadi nih ya, sudah mengalami peningkatan itu hampir 21% ya. Jadi mungkin ada harapan kembali terjadi peningkatan harga CPO pada kuartal 4 2020 yang tentu saja akan bisa mendongkrak kinerja daripada perusahaan-perusahaan CPO. Oke, perusahaan-perusahaan apa saja yang saya pilihkan pada video kali ini? Yang pertama adalah LSIP ya, yaitu PP London Sumatera Indonesia Tbk dengan kode tik saham LSIP ya. Dimana teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa pada laporan keuangan kuartal 1 dan juga kuartal 2 2020 ini kedua-duanya mencetak profit ya. Dimana memang kalau kita lihat di kuartal 2 2020 ini dari sisi segmen revenue-nya mengalami peningkatan, laba kotor juga mengalami peningkatan, meskipun laba operasional mengalami penurunan sedikit ya, sekitar 10%, namun tetap mampu bertumbuh nih untuk laba bersihnya ya, sehingga kalau kita hitung dari sisi earning per share-nya tetap masih mampu bertumbuh sekitar 18% ya. Dimana untuk LSIP sendiri memang ini bagusnya adalah perusahaan ini memiliki utang yang sangat-sangat kecil ya, 0,2 kali ya, hanya sekitar 0,2 kali saja ya, jadi benar-benar tidak membebani ya. Perusahaan ini sangat siap untuk berekspansi teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat sendiri dari sisi harga sahamnya, ini pada rilis waktu kuartal 1 2020 ya, itu 840, itu price earningnya di level 17 kali, PBV 0,7 kali ya. Di kuartal 2 juga ketika rilis ini sepertinya mostly tidak banyak bergerak ya, 830 juga, di presentasi 30 kali
dan juga PBV 0,7 kali. Nah, kalau kita coba estimasikan kira-kira pendapatan daripada LSIP di kuartal 3 2020, itu saya dapatkan itu potensi untuk laba bersihnya mencapai 184 miliar ya, dengan profit margin di level 7,94%. Otomatis earning per share-nya kita dapatkan di Rp26 ya. Nah, kalau seperti itu saya perkirakan mungkin harganya itu sejatinya di level 1060-an teman-teman ya. Ya, dimana memang kalau dari sisi harga saat ini di 920 tidak banyak lagi upside-nya ya. Nanti mungkin mostly memang LSIP akan banyak bergerak di level harga 1000-an ya, karena di level harga 920 dengan estimasi pendapatan earning di kuartal 3 yang di level Rp26 ini PI-nya sudah di level 26 kali ya, which is ini tidak murah ya, meskipun bukan yang tertinggi ya. Jadi kalau kita pakai PI 30 kali tadi yang terjadi di kuartal 2 2020 ya, harganya sekitar Rp1068 seperti itu ya, bisa lah ke 1200, mungkin masih bisa ada adjustment ke situ. Tapi mungkin ya nanti ketika LSIP rilis laporan keuangan kuartal 3 ya, mungkin harganya akan bergerak sedikit lah ke 1100 ke 1200 seperti itu ya. Oke, saham kedua yang akan kita ulas pada sektor CPO yaitu saham small cap ya, yaitu saham Cisadane Sawit Raya Tbk dengan kode ticker saham CSRA ya. Kenapa saham ini menarik ya, karena valuasinya sangat murah teman-teman ya. Valuasi saham yang sangat murah di sektor CPO dengan kinerja yang mampu positif ya. Beda dengan BPT ya tentunya ya. Nah, kalau kita lihat di sini di kuartal 1 sama kuartal 2 ini jelas tetap bertumbuh secara positif ya, mampu mencetak peningkatan revenue dan juga laba, di mana secara khususnya pada kuartal 2 ini revenue-nya mampu meningkat 88% ya, dan diikuti juga dengan pertumbuhan laba bersih di level 32% ya, which is sangat bagus. Yang saya sukai adalah dari sisi CSRA, itu yang paling menarik adalah return on equity-nya teman-teman ya. Ini mampu dipertahankan di atas level 15% meskipun pada kuartal 2 ini harus mengalami penurunan ya, dari level 23 ke level 15% ya. Dan hal ini tentu saja akan membuat harga sahamnya juga mengalami adjustment ya. Cuma memang agak sedikit bertolak belakang nih kalau kita lihat dari sisi historisnya. Di kuartal 1 2020 ini harga sahamnya 398 dengan PI 6,3, PBV 1,5. Namun di kuartal 2 2020 itu harga sahamnya malah mengalami penurunan ya. Jadi memang kalau saya lihat ini karena memang return on equity-nya mengalami penurunan, sehingga price earning ratio-nya di level 5,6 kali, PBV-nya kembali turun ke level 0,9 kali. Oleh karena itu kita akan melihat sebuah peluang nih kalau misalkan kita lakukan estimasi proyeksi pendapatan dan laba CSRA pada kuartal 3, itu kalau ternyata nanti mampu lagi ROE-nya naik nih di level 17% ya, dengan EPS dicapai sebesar Rp37 ya, mungkin saja harga sahamnya ya memang mostly akan bergerak di level 300-an teman-teman ya. Yang kalau kita lihat ini memang harga sahamnya di 322 ini sepertinya sudah mengejas proyeksi kinerja pada kuartal 3 2020. Nah, di mana pada harga 322 dengan kinerja kuartal 3 yang saya estimasikan pada video ini berarti price earning daripada CSRA di sekitar level 6 kali dan juga PBV 1,11 ya. Dimana kalau kita hitungkan ini memang belum mencapai range tertingginya yang terdapat pada kuartal 1 2020 ya, jadi mungkin masih ada sedikit upside ya, mungkin bisa ke 350 ya, mungkin juga kalau mengalami adjustment saat tinggi bisa ke 400 gitu ya. Ada spike sedikit di harga CSRA karena bagaimanapun ini adalah perusahaan yang market cap kecil, jadi mudah saja harga sahamnya untuk naik ya. Namun mungkin ya around sekitar 300-an, 320, 330 itu sudah merupakan harga yang fair lah untuk CSRA ya, seperti itu. Oke, berikutnya sektor yang akan saya ulas adalah sektor consumer goods ya. Tentu saja ini tidak bisa kita lepaskan teman-teman ya. Sektor consumer goods ini bagaimanapun ini merupakan sektor yang tetap mampu bertumbuh positif ya pada kuartal 2 2020 ya, menurut data daripada BPS, dan tentu saja juga akan menjadi trigger ataupun pendongkrak ekonomi pada kuartal 3 2020 ya, karena bagaimanapun makanan dan minuman itu menjadi kebutuhan pokok ya bagi kita khususnya sebagai setiap personal seperti itu. Dan memang secara khusus meskipun datanya ada data 27 Juni ya, namun menurut saya masih sangat valid, dimana tuh segmen konsumsi masyarakat ini sejak adanya PSBB dan pandemi COVID ini memang yang paling tinggi di sektor produk kesehatan ya. Ini yang warna merah ini menunjukkan peningkatan teman-teman ya. Yang kedua diikuti dengan bahan makanan, yang ketiga adalah pulsa dan paket data, yang keempat adalah makanan ataupun minuman jadi. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ya bahwa memang pola konsumsi masyarakat ini spendingnya lebih ke yang prioritas ya.
yaitu di produk kesehatan ini menjadi konsumsi utama, bahan makanan tetap akan menjadi yang terbesar yang kedua, seperti itu. Jadi ya bagaimanapun kita tidak bisa menghilangkan view kita terhadap ya saham-saham yang ada pada consumer good, di mana memang tentu saja saham-sahamnya akan terimbas positif. Namun tentu tidak semua saham ya teman-teman ya, nggak semua saham yang akan terimbas positif ya, ada selektif yang harus kita lakukan. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan ulasan terhadap dua saham, yaitu yang pertama adalah saham KLBF. Ya, kenapa ini saya pilihkan? Karena memang KLBF ini sedang hangat ya, mengenai produksi obat COVID mereka yang mungkin akan segera rilis, katanya seperti itu. Yang harga jualnya juga direvisi dari 3 juta ke 1,5 juta ya, kita belum tahu. Namun yang jelas itu menjadi satu poin trigger teman-teman ya untuk pendapatan KLB Pharma ke depannya. Ya, jadi jelas ini ke depannya KLB Pharma pasti akan semakin bagus. Di luar daripada berita tentang COVID mereka ya, tentu saja KLB Pharma sendiri merupakan perusahaan yang sangat besar, perusahaan consumer goods yang memiliki nama yang sangat baik ya dengan berbagai macam produk mereka. Ya, dan yang teman-teman bisa di atas tadi mengenai produk kesehatan, tentu mereka memiliki coverage produk di situ ya teman-teman. Nah, kalau kita di sisi kinerja keuangannya ini jelas sangat baik ya, perusahaan yang mampu bertumbuh positif, dan di kuartal 2 2020 ini improvementnya berjalan baik ya, dimana mampu bertumbuh 100%, artinya 2 kali lipat di kuartal 2 2020. Dengan laba bersih juga tercatat mampu bertumbuh 107% ya, ke level 1,3 triliun nih kalau saya tidak salah di sini ya. Dan yang saya sukai adalah ROE-nya teman-teman ya, mampu dipertahankan di level 16,98%. Which is di sini kalau saya lihat di sini untuk harga sahamnya sendiri ya pada kuartal 1 2020 ini tercatat di closing price di 1.200 dengan price earning ratio 21 kali dan juga price book value 3,4 kali ya. Sedangkan pada kuartal 2 2020 sedikit mengalami adjustment ya setelah rilis laporan keuangan ini di level 24,7 kali PI dan juga PBV 4,2 kali. Ya memang harga KLBF ini premium ya teman-teman, tidak bisa murah nih kalau untuk perusahaan seperti ini. Ya karena KLBF merupakan salah satu perusahaan wonderful ya, perusahaan yang mampu terus bertumbuh ya, sehingga otomatis memang secara apresiasi pasar ini tidak bisa murah ya. Ya memang paling murah kalau kita lihat mungkin di level 3 kali saja BBV-nya seperti itu. Dan PI-nya juga mungkin level 20-an ya, di bawah 20 itu mungkin akan cukup sulit terjadi untuk KLBF. Nah, oleh karena itu kalau misalkan kita estimasikan pada kinerja keuangan kuartal 3 ya, di sini dengan margin sekitar 11,75%, itu saya dapatkan EPS-nya di harga Rp43 ya. Dan kalau di level harga saat ini di 1.570, itu berarti price earning ratio-nya KLBF itu 27 kali dan juga PBV-nya 4,13 kali. Di sini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan capaian harga pada kuartal 2 2020 ya. Oleh karena itu jika saya hitung-hitung ya, ini harganya mungkin around harusnya di level 1.400-an teman-teman ya. Nah, di mana harga pada saat ini itu di level 1.570 ya, saya lihat ini ya mostly sudah ada adjustment gitu. Jadi harga KLBF di 1.570 ini sepertinya sudah mengejas proyeksi kinerja pada kuartal 3 2020 ya. Jadi mungkin ya juga tidak akan banyak berubah lagi sih kalau misalkan nanti KLBF rilis laporan keuangannya dan hasilnya positif, mungkin harganya tidak akan banyak berubah ya. Mungkin mentok-mentok bisa ke 1.600-an atau paling mungkin tinggi 1.700 ya. Karena bagaimanapun PI kali BBV-nya sudah sangat tinggi nih ya. Secara historis sudah 4 kali BBV dan juga PI-nya ya mungkin bisa capai 30 kali ya. Jadi mungkin di level sekitar 1.700 paling besar. Seperti itu ya. Nanti juga apakah bisa naik lagi? Ya bisa saja, tentu saja ya. Kalau misalkan nanti kinerja keuangannya dari waktu ke waktu semakin terus bertumbuh. Namun saya melihat sendiri upside-nya sudah sangat tipis teman-teman ya. Karena memang ini sepertinya harganya sudah teradjust oleh proyeksi kinerja kuartal 3 di level harga 1.570 saat ini. Oke. Saham kedua yang terdapat pada sektor consumer goods yang saya bahas pada video kali ini yaitu saham small caps ya, yaitu Wismilak Inti Makmur Tbk dengan kode tik saham WIM ya. Ini saya pilihkan juga kenapa? Karena tetap menurut saya valuasinya masih sangat murah ya. Menariknya adalah ketika WIM merilis laporan keuangannya pada kuartal 1 2020 dan juga kuartal 2 2020 ini sahamnya melonjak ya teman-teman ya. Bisa lihat di sini bahwa di kuartal 1 2020 ini masih tercatat di harga saham Rp79 ya. Sangat murah sekali di bawah Rp100 dengan price earning 2,8 dan PBV 0,2. Di saat itu memang kinerjanya belum wow gitu ya. Jadi begitu rilis laporan keuangan itu sudah mulai terjadi namanya apresiasi.
ya, khususnya pada kuartal 2 karena ROE-nya juga melompat dari 5,45% ke 8,16%. Ya, sehingga harga sahamnya pun ini terapresiasi 2 kali lipat nih pada kuartal 2 2020 ya. Dengan price earning otomatis naik 2 kali lipat juga ke 4,5 kali, DBV juga 0,4 kali. Ya, jadi kalau kita lihat memang pertumbuhan laba bersih dan revenue-nya sangat luar biasa ya. Ya, mungkin seperti teman-teman ketahui ini terjadi shifting ya selama PSBB, selama pandemi. Banyak teman-teman yang mungkin mengalami pengurangan income ya, sehingga otomatis memicu shifting ya ke rokok yang dikeluarkan oleh Bismillah seperti itu. Namun memang sejatinya kita melihat ke depannya ya, mungkin Bismillah tidak akan sesignifikan lagi ini pertumbuhan daripada pendapatan dan juga laba bersihnya. Meskipun saya lihat di kuartal 3 dan kuartal 4 masih akan cukup baik teman-teman ya. Karena bagaimanapun produsen-produsen besar ya, seperti gudang garam, MSP sudah tidak tinggal diam nih. Mereka juga sudah turut merilis produk-produk untuk segmen low end ya. Jadi mereka juga tidak berdiam diri saja ya, melihat pangsa pasar mereka digerus, mereka juga mulai menunjukkan produk yang harganya ya fair value lah ya gitu ya, harganya yang cocok di kantong seperti itu. Ya mungkin ini juga nanti akan mulai berimpact pada WIM, tapi mungkin menurut saya pada kuartal 3 belum ya teman-teman. Harusnya WIM masih bisa improve kinerjanya lebih baik lagi untuk meraih laba bersih yang lebih bagus lagi pada kuartal 3 2020. Oleh karena itu view saya tetap positif untuk WIM ya, dimana kita proyeksikan untuk pendapatan WIM ini mampu mencapai 1,2 triliun pada kuartal 3 2020 dengan laba bersih di 58 miliar ya, seperti itu. Sehingga ROE-nya ya kurang lebih di level 7,13% ya, harusnya masih cukup baik. Dan kalau kita hitung-hitung berarti di harga saat ini di 326 itu berarti WIM tercatat di price earning ratio 9 kali dan juga PBV 0,63 kali seperti itu ya. Dan kalau kita lihat, kita coba estimasikan karena ini PI-nya sudah 9 kali, maka mungkin paling ideal kita pakai saja PI 10 kali ya. Jadi di level 360 ya, dengan earning per share 27 yang kita analyskan seperti itu. Berarti ya kalau kita lihat di sini, ini harga saham WIM di level 326 masih ada ruang adjustment teman-teman ya, ke 360 seperti itu. Meskipun kita lihat juga kalau misalkan teman-teman melihat ya karakteristik pergerakan harga saham WIM ya, mungkin bisa terjadi apresiasi yang lebih tinggi lagi. Jadi memang harga saham WIM saat ini 326 belum mencerminkan menurut saya kinerja kuartal 3-nya ya. Jadi ruang upside-nya masih cukup lumayan teman-teman ya. Kita harapkan mungkin saya juga mencapai level 400 ya, seperti yang pernah saya sebutkan sebelumnya. Di situ saya menggunakan PI kalau tidak salah mungkin di level 12 kali ya, seperti itu. Dan di sini kita pakai 10 kali saja karena kita mengantisipasi hitungan terbaru ya teman-teman, seperti itu. Jadi ya kalau untuk WIM itu masih upside-nya kelihatannya masih oke ya. Jadi mungkin teman-teman yang memiliki saham WIM ya mungkin masih bisa hold ya, untuk kita tunggu rilis kinerja keuangannya yang mungkin akan segera rilis pada bulan Oktober ini. Oke, sektor ketiga yang akan kita ulas pada video ini adalah sektor infra telco dan jasa transportasi teman-teman ya. Ini tidak terlepas dari memang terjadinya PSBB, lockdown ya, segala hal itu yang meningkatkan traffic layanan data ya teman-teman ya. Memang kalau kita lihat khususnya untuk yang PSBB yang kedua ini sepertinya ada penurunan daya beli masyarakat yang menyebabkan otomatis spending mereka terhadap paket data itu lebih berkurang teman-teman ya. Dimana hal ini tentu akan memiliki impact terhadap perusahaan-perusahaan provider layanan data seperti Telkom, Indosat maupun Excel, Axiata seperti itu ya. Namun begitu sebaliknya, saya melihat bahwa di sektor segmen infra telco khususnya adalah perusahaan penyedia jasa menara telekomunikasi ini justru akan bertumbuh ya. Jadi kalau untuk perusahaan-perusahaan seperti Tower, TBG justru akan bertumbuh dengan lebih baik. Karena bagaimanapun perusahaan-perusahaan provider penyedia telekomunikasi harus terus melakukan ekspansi teman-teman ya. Harus terus melakukan perluasan coverage layanan data mereka serta upgrade teknologi ya, agar biaya distribusi mereka semakin murah ya, agar mereka dapat meningkatkan revenue dengan peningkatan quantity ya. Itu mau ngomong harus dilakukan ya, sehingga otomatis tentu akan meningkatkan sewa menara telekomunikasi ya, akan meningkatkan sewa jasa sewa menara terhadap perusahaan tower seperti itu ya. Itu otomatis juga akan meningkatkan revenue daripada perusahaan tower. Nah, dibalik dari sisi PSBB itu sendiri juga terjadi perubahan habit kan ya, yaitu akan lebih banyak belanja online yang notabene akan menghabiskan data juga ya, dan juga akan tetap meningkatkan proses distribusi barang dan jasa teman-teman ya, khususnya untuk distribusi barang di Indonesia, khususnya di domestik yang memang negara kepulauan ya. Jadi salah khusus saya pilihkan itu saham yang bergerak pada sektor perkapalan ya, yang saya memiliki
view positif terhadap kinerjanya, yaitu langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu TBG ya. Nah, sudah saya sebutkan tadi, yaitu tahun bersama infrastruktur ini akan tetap positif menurut saya teman-teman ya. Sebenarnya akan tetap sangat baik pada kuartal 3 maupun pada kuartal 4 2020. Jadi memang tahun ini merupakan sepertinya benar-benar merupakan tahun daripada perusahaan-perusahaan telco, khususnya jasa berhal telekomunikasi teman-teman ya. Di sini terlihat jelas memang pada kuartal 1 2020 yang harganya tadi cuma 905 ya. Ini mampu diapresiasi ke level 1100 ya pada kuartal 2 2020. Dan sama seperti KLBF ya, teman-teman lihat di sini ya, kalau harga TBG ini tidak bisa murah teman-teman ya, karena memang dia termasuk perusahaan yang wonderful ya, meskipun memang memiliki sedikit aspek minor di sisi hutangnya ya, yang tercatat di 6,5 kali pada kuartal 1 dan 4,9 kali pada kuartal 2 ya. Jadi kalau kita bicara perusahaan seperti TBG, ini memang perusahaan yang capital intensif teman-teman ya, perusahaan yang hutangnya jelas tidak bisa kecil ya, pasti butuh leverage untuk bisa ekspansi. Ya, jadi dalam hal ini kita masih bisa mentoleransi lah. Yang penting yang teman-teman perlu pastikan adalah trennya ya. Trennya jangan sampai terus meningkat ya, tapi tidak diikuti juga dengan peningkatan revenue. Akan lebih baik lagi tentu saja kalau tren hutangnya menurun teman-teman ya, dan juga hutang berbunganya itu tidak besar, sehingga perusahaan memiliki kemampuan membayar solvabilitas yang baik terhadap bunga ataupun pokok daripada hutangnya tersebut. Ya, yang menarik dari TBG adalah memang ROE-nya nih teman-teman. Ya, ROE-nya selalu stabil ya di level di atas 15% ya. Nah, di kuartal 1 20%, di kuartal 2 sendiri 18%. Ya, jadi hal ini memang tentu akan menjadi daya tarik sendiri terutama bagi investor jangka panjang ya. Dan kalau kita proyeksikan sendiri pada kuartal 3 2020 ya, itu saya hitung-hitung laba bersihnya di level 337 miliar ya. Berarti perusahaan bisa tetap mempertahankan ROE di level 19,7% ya. Kalau kita kalkulasi berarti mungkin TBG bisa mencapai atau memiliki coverage harga di level 1000-an, 1045 teman-teman ya. Dimana pada harga saat ini di level 1345 ini sudah tercatat price earning ratio-nya dengan asumsi pertumbuhan pada kuartal 3 di level 31 kali ya, dan di PBV di level 6,13 kali. Ini sudah sangat premium sih teman-teman ya. Karena kalau saya cek historisnya ini memang TBG ya around-nya di sini harganya gitu, di level PE 31 kali dan juga PBV 6 kali. Jadi bisa saya katakan memang harga saat ini di level 1345 ini sudah adjust teman-teman terhadap proyeksi pertumbuhan kinerja pada kuartal 3 2020 ya. Sehingga mungkin nanti ketika rilis ya mungkin upside-nya tidak banyak lagi. Namun apakah tetap bisa naik? Ya bisa saja teman-teman ya. Karena kalau saat ini teman-teman lihat pergerakan daripada TBG ini lebih cenderung digerakkan oleh arus dana yang masuk teman-teman. Ya, karena TBG ini baru saja mendapatkan sertifikat ESG ya, Environmental, Social, and Governance, notabene yang akan memicu masuknya arus dana ESG Fund ya. Ya memang sekelompok investasi yang memang khusus menginvestasikan dananya pada perusahaan-perusahaan yang memiliki sertifikat ESG. Ya, di mana TBG ini juga sudah tercatat memiliki sertifikat tersebut, otomatis arus dana fund itu akan berinvestasi pada TBG ya. Jadi meskipun memang kalau dibilang harga saham sudah mahal ya masih ada potensi untuk upside ya, mungkin bisa ke 1500-an seperti itu ya, kalau memang arus dananya semakin besar masuk untuk membeli saham TBG. Seperti yang juga terlihat di chartnya TBG, memang harga sahamnya sedang naik. Namun kalau kita bicara fundamental ya seharusnya harganya di sekitar 1000-an ya, 1000-an 1100 ya. Harga saat ini sudah overvalued lah teman-teman ya untuk proyeksi kinerja TBG pada kuartal 3 2020. Namun bagi teman-teman yang mungkin memiliki TBG khususnya di bawah 1000 ya, saya sarankan hold saja sih ya, karena memang view di kedepannya masih sangat-sangat positif. Oke, saham kedua yang ada pada sektor ini yaitu saham SMDR ya. Kembali lagi saya menyebutkan soal SMDR ya, Samudra Indonesia teman-teman. Kenapa? Ya karena kembali lagi kalau kita bicara mengenai belanja online, kita bicara mengenai konsumsi bahan makanan ya, bagaimanapun tetap sektor perkapalan menjadi salah satu sektor keunggulan di Indonesia teman-teman ya, karena kita merupakan negara kepulauan khususnya. Jadi kalau belanja online, pengiriman barang ya lewat jasa darat, pasti nanti ujung-ujungnya harus lewat jasa perkapalan ya untuk mengirimkan ke antar pulau seperti itu. Dan SMDR itu merupakan pemain lama teman-teman ya, pemain lama yang bisa dikatakan saya dalam tanda kutip memang sudah menguasai pelabuhan gitu. Jadi kalau misalkan seperti itu ya pasti SMDR akan terus-menerus mendapatkan benefit teman-teman. Ya memang sudah terbukti nih dari 2 kali kinerja keuangannya di kuartal 1 sama kuartal 2 2020, ini dua-duanya mampu profit dengan baik seperti itu. Ya meskipun memang belum maksimal seperti itu ya. Jadi kita bisa proyeksikan bahwa sebenarnya
ya mungkin di kuartal 3 2020 ya, dengan pertumbuhan kinerja yang masih mampu dipertahankan ya, otomatis pasti harga sahamnya juga masih akan memiliki ruang adjustment teman-teman ya. Kita bisa lihat sendiri juga ketika dia rilis kuartal 1 ini masih di level Rp129, saat ini sudah di level Rp272 teman-teman ya. Dari yang PBV 0,2 kali sudah meningkat jadi PBV 0,34 kali kalau kita proyeksikan dengan kinerja kuartal 3 ya. Otomatis kalau misalkan kita dapatkan angka EPS di level Rp25 pada kuartal 3, dan kalau kita setahunkan maka kita akan dapatkan harga sahamnya teman-teman ya, kalau kita proyeksikan itu di level Rp333 per lembar saham. Jadi saya pakai di sini adalah pakai PI 10 kali saja teman-teman ya, karena memang harga sahamnya di level Rp272 ini sudah 8 kali PI teman-teman ya. Untuk PBV sendiri saya tidak melihat sih ada peluang besar bagi SMDL untuk naik ke 800 ya, karena memang sejak dulu SMDL memang PBV-nya dihargai murah. Jadi mungkin yang bisa meningkatkan atau mengapresiasi harganya kita lihat ke PI-nya saja ya, dimana yang terdekat saat ini adalah di level PI 10 kali, berarti kita bisa dapatkan harga SMDL itu upsetnya di level Rp333 per lembar saham. Berarti ketika nanti SMDL rilis laporan keuangan kuartal 3 ini mungkin akan terjadi peningkatan ya atau apresiasi pada harga sahamnya menuju ke level yang saya sebutkan ini teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian ya teman-teman informasi dan sharing dari saya, semoga selalu bermanfaat. Saya harapkan teman-teman bisa terus dukung channel ini dengan subscribe ya teman channel ini, dan sharekan semua video ini ke dalam grup teman-teman semua maupun kepada teman-teman yang lain agar bisa semakin mendapatkan manfaatnya. Dibantu juga untuk like dan put pertanyaan serta komen pada video ini, atau teman-teman juga bisa join di free channel Telegram saya di RSM Saham, dimana memang secara khusus pada channel ini saya akan memberikan berbagai macam informasi, update teknikal serta market update yang mungkin akan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk entry ke dalam saham. Oke, stay tune dan see you in the next video.